Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika kita dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu senantiasa menjaga kesehatan dan diberi kesehatan. Siapa yang tidak masuk hari ini? Budi, Bu. Budi? Kenapa Budi? Budi Katanya sakit, sakit, Bu. Ani Oh, juga ada tidak lagi. masuk, Bu. Siapa? Ani, Bu. Ani. Kenapa dengan Ani? Ani juga sakit, Bu. Ya, sebelum melaksanakan pembelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan mendoakan teman kita yang sedang sakit. Ketua kelas, ayo dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum dilakukan pembelajaran, langkah lebih baiknya itu dilaksanakan dengan berdoa terlebih dahulu. Karena dengan dilaksanakannya doa, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana anak-anak? Sudah siap dimulai pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapkan bukunya, alat tulisnya, dan duduk dengan rapi. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran sebelumnya kita telah membahas apa? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tema 4 tentang sehat itu penting. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem. Di mana antara hidup sehat dan ekosistem itu sangat berkaitan, karena apabila kita sehat, kita dapat menjaga komponen-komponen ekosistem. Coba sekarang kalian amati gambar berikut ini. Nah, Ibu akan bertanya, gambar apa yang kalian lihat? Pemandangan, Bu. Lautan, Bu. Pegunungan, Bu. Pernahkah kalian melihat gambar itu? Nah, Bu, di internet. Apa saja yang kalian lihat dari gambar tersebut? Air, Bu. Awan, pohon. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak dapat menyebutkan potensi alam yang ada di sekitar dengan percaya diri. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat mengenali letak dan luas Indonesia dengan benar. Yang keempat, anak-anak dapat menyebutkan komponen-komponen yang ada pada peta dengan benar. Yang kelima, anak-anak dapat menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda dengan benar. Dan yang terakhir yaitu anak-anak dapat menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan dengan benar. Sekarang, Ibu beri waktu kepada kalian 5 menit untuk membaca teks mengenal letak geografis. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Ya, jika sudah selesai, selanjutnya coba amati gambar berikut ini. Ya, gambar tersebut merupakan gambar peta kepulauan Indonesia. Lalu, mengapa negara kita disebut dengan negara kepulauan? Banyak pulaunya, Bu. Daerah mana sajakah yang berpotensial untuk dikunjungi Bandar wisatawan? Kaung, Bu. Bumi Ayu. Jogja, Bu. Surabaya, Bu. Apa saja pulau besar dan pulau kecil yang ada di Indonesia? Pulau besar Pulau Kalimantan, Bu. kecil, Bangka. Ekosistem apa yang kita temui di negara Indonesia? Sekarang simak video berikut ini. Jenis ekosistem yang ada di sekitar kita. Ya, apakah yang dimaksud ekosistem? Suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, adik-adik. Dan ekosistem di dunia dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem buatan dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem air yaitu mencakup ekosistem air asin dan ekosistem air tawar, adik-adik. Berikut ini adalah contoh ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Tumbuhan yang hidup di ekosistem tersebut antara lain rotan dan bunga anggrek.
Hewan yang dapat hidup di sana adalah kera, burung, harimau, dan badak. Contoh ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem sabana. Di ekosistem ini curah hujan lebih rendah, dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah jerapah, singa, dan sejenis serangga. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem padang rumput. Ya, hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di ekosistem ini antara lain yang pertama adalah rumput, bison, gajah, singa, dan jerapah. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem gurun. Di ekosistem ini termasuk dalam ekosistem yang paling gersang adik-adik, dan tumbuhan yang bisa hidup adalah tumbuhan kaktus. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah semut, kadal, dan kalajengking. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem tundra. Ya, di ekosistem ini sangat dingin dan kering adik-adik. Ya, banyak tumbuhan tidak dapat hidup di ekosistem ini karena rendahnya suhu udara pada sepanjang tahun. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah sejenis burung, bebek, dan angsa. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem taiga. Ya, suhu udara pada ekosistem ini sangat rendah pada musim dingin. Taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, ataupun sejenisnya. Dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah seperti lebah, capung, ataupun kumbang. Berikutnya adalah ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah kolam ikan dan persawahan adik-adik. Sekarang, anak-anak diskusikan teks Sumpah Pemuda bersama dengan kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, Ibu akan membagi menjadi 7 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Untuk pembagian kelompoknya, absen 1 sampai 4, kelompok 1, absen 5 sampai 8, kelompok 2, dan seterusnya. Dan untuk absen 29 ikut ke kelompok 1 serta absen 30 ikut ke kelompok 2. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Selanjutnya, tuliskan isi pokok pikiran dari teks tersebut dan satu perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk sistem presentasi, siapa yang siap dapat mengangkat tangan dan mempresentasikan di tempat duduk. Untuk kelompok yang ingin menambahkan jawaban ataupun menyanggah dari jawaban kelompok yang mempresentasikan, dipersilahkan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai kan berdiskusi? Sekarang, siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan jawaban dari kelompok kalian? Ya, kelompok 2, Ibu persilakan. Perkenalkan, saya Indah dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, sehingga menghasilkan 3 butir Sumpah Pemuda. Hal ini terjadi karena pada saat penjajahan Belanda, warga Indonesia tidak boleh berorganisasi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wah, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 2. Sekarang, siapa yang ingin menambahkan atau menyanggah dari presentasi kelompok 2? Ya, kelompok 3. Saya Erin, perwakilan dari kelompok 3, ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2. Alangkah lebih baiknya jika pada butir Sumpah Pemuda itu disebutkan poin-poinnya. Misalnya, butir pertama itu tentang tanah, butir kedua tentang bangsa, dan butir ketiga tentang bahasa.
yang semuanya itu Indonesia. Terima kasih. Wah, benar. Ada lagi? Ayo, iya, kelompok 5. Saya Deci, perwakilan dari kelompok 5, izin menyanggah kelompok 2. Kalau tadi kan itu disebutkan Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kalau menurut kelompok kami itu kongresnya, dan Sumpah Pemuda itu sebaiknya disebutkan diperingati setiap 28 Oktober. Terima kasih. Cukup ya. Dan untuk kelompok yang belum maju ataupun menambahkan hasil presentasi, jangan khawatir, karena hasil diskusi kalian akan dikumpulkan dan Ibu nilai. Ibu beri waktu 7 menit. Sekarang, kerjakan soal-soal berikut ini. Bagaimana anak-anak? Waktunya sudah habis. Bisa ditaruh di depan meja kalian. Nanti Ibu ambil jawabannya. Untuk sekarang, mari kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Peristiwa Sumpah Pemuda didasari pada saat penjajahan Belanda, di mana masyarakat Indonesia tidak boleh melakukan organisasi ataupun berkumpul. Di situ, dengan tekad dan rasa kekeluargaan, mereka berkumpul dari berbagai suku, adat, bahasa, maupun budaya. Perkumpulan itu terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dan peringatan hari lahirnya Sumpah Pemuda bertepatan pada tanggal 28 Oktober. Isi Sumpah Pemuda ada 3. Untuk pulau di Indonesia terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Pulau besar diantaranya seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Sedangkan untuk pulau kecil seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bangka serta Belitung. Letak Indonesia berada di antara 2 samudra dan 2 benua, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Untuk komponen pada peta yaitu ada denah, judul peta, legenda, dan lain sebagainya. Untuk tugas rumahnya, setiap anak mencari gambar baik dari majalah maupun surat kabar yang berkaitan dengan nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Setelah itu, kalian gunting dan tempelkan pada kertas A4 dan tuliskan isi sesuai gambar tersebut yang berkaitan dengan nilai persatuan dan kesatuan. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ketua kelas, ayo dipimpin doa. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita laksanakan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.